Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Kurniasari, dengan NIM 221080221. Nah, pada kesempatan kali ini, atau lebih tepatnya pada semester kali ini, kita mempelajari terkait pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Khususnya untuk video kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi terkait of the job training. Nah, topik ini tentunya sangat relevan dengan bidang pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam konteks peningkatan kompetensi karyawan agar mampu untuk bekerja secara profesional, efektif, dan juga produktif. Nah, sebelum kita lanjut beranjak untuk menggali lebih dalam terkait of the job training itu tadi, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu terkait pengertian dasar mengenai pelatihan itu sendiri atau training. Jadi, pelatihan merupakan investasi yang sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Nah, melalui pelatihan ini, karyawan tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memperbaiki keterampilan dan juga sikap kerjanya. Salah satu bentuk pelatihan itu tadi yang banyak digunakan oleh organisasi atau perusahaan ialah on the job training, yang dimana akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Oke, kali ini kita akan membahas terkait of the job training itu tadi. Jadi, secara sederhana, of the job training itu merupakan kegiatan pelatihan yang dilakukan atau dilaksanakan di luar lingkungan kerja sehari-hari. Berbeda dengan yang nantinya akan kita bahas di video berikutnya terkait on the job training, dimana itu dilakukan di lingkungan tempat kerja. Nah, of the job training ini memberikan kesempatan untuk karyawan atau peserta untuk belajar tanpa tekanan atau gangguan dari rutinitas pekerjaan sehari-harinya. Tujuan dari pelatihan ini atau of the job training itu sendiri agar peserta dapat fokus memahami teori, konsep, dan juga praktik secara mendalam sebelum diterapkan di lingkungan kerja itu sendiri. Biasanya pelatihan dilakukan di ruang kelas, lembaga pelatihan, pusat pendidikan, perusahaan, atau tempat lain yang telah dirancang secara khusus untuk of the job training atau pelatihan di luar tempat kerja itu. Kelebihan dari metode ini atau kelebihan dari of the job training ini ialah pada suasana belajar yang kondusif, di mana materi dapat disampaikan secara sistematis serta peserta memiliki kesempatan berinteraksi dan berdiskusi lebih luas. Dengan demikian, of the job training itu membantu para karyawan untuk membentuk kesiapan mental, pengetahuan, dan keterampilan peserta sebelum kembali menjalankan tugas di perusahaannya. Oke, terus bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan of the job training itu tadi? Nah, untuk melaksanakan of the job training itu setidaknya ada 9 metode yang bisa digunakan atau yang biasa disebut instructional methods. Jadi, kan di of the job training tadi memiliki 9 metode pembelajaran yang dapat digunakan. Nah, pembelajaran ini tidak digunakan secara bersama-sama, tapi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik peserta. Kebutuhan di sini ialah kebutuhan dari organisasi atau perusahaan sendiri untuk menyelenggarakan pelatihan itu. Nah, kita akan mengupas satu persatu dari 9 metode di of the job training itu tadi. Yang pertama ada lecture atau ceramah. Nah, metode ini merupakan bentuk pelatihan yang paling klasik, di mana pelatih menyampaikan secara langsung di depan peserta. Kelebihan dari metode ini adalah pada efisiensi untuk menyampaikan banyak informasi dalam waktu yang singkat, khususnya untuk materi konseptual atau teoritis. Namun,
Kelemahan pada metode ini adalah interaksi peserta yang relatif terbatas, sehingga perlu kombinasi dengan metode yang lainnya untuk mencapai tujuan dari pelatihan dengan optimal. Metode yang kedua yaitu discussion atau diskusi. Metode ini memungkinkan peserta untuk berpartisipasi aktif melalui pertukaran ide, pengalaman, dan juga pandangan. Diskusi mendorong peserta untuk berpikir secara kritis, mendengarkan pendapat orang lain, dan belajar menyampaikan argumen dengan cara yang sopan dan profesional. Kemudian, metode yang ketiga yaitu case study atau studi kasus. Dalam metode ini, peserta diberikan contoh kasus yang nyata diambil dari dunia kerja. Mereka diminta untuk menganalisis situasi, seperti mengidentifikasi permasalahan serta memberikan solusi yang tepat dari studi kasus yang diberikan. Nah, metode studi kasus ini efektif untuk melatih kemampuan analisis dan juga pengambilan keputusan yang logis serta rasional oleh para peserta. Metode yang keempat yaitu ada case incident atau insiden kasus. Di sini berarti metode yang hampir mirip dengan studi kasus, tapi fokusnya pada satu peristiwa atau masalah yang lebih spesifik dan juga singkat. Nah, peserta di sini dilatih untuk berpikir secara cepat, merespon situasi darurat, serta membuat keputusan yang tepat dalam waktu yang terbatas. Lalu di metode yang kelima yaitu ada Behavior Modeling Training atau BMT. Metode ini menekankan pada proses belajar melalui peniruan perilaku dari seseorang model yang dijadikan contoh. Metode tersebut dapat berupa pelatih, supervisor, atau video yang menampilkan perilaku kerja ideal. Tujuan utama dari metode ini adalah agar peserta mampu untuk meniru dan analisasi perilaku yang diharapkan di tempat kerja, seperti etika kerja, komunikasi yang sopan, dan pelayanan yang juga berkualitas. Nah, metode yang keenam yaitu role play atau bermain peran. Di sini peserta diminta untuk memerankan situasi tertentu yang mungkin terjadi di lingkungan kerja, misalnya menjadi teller, nasabah, atau pimpinan jika dalam industri perbankan. Nah, melalui peran tersebut, peserta belajar memahami sudut pandang orang lain, melatih kemampuan komunikasi, interpersonal, serta mengasah empati dalam menghadapi berbagai situasi kerja. Metode yang ketujuh yaitu simulation atau simulasi. Simulasi dirancang untuk meniru kondisi kerja yang sesungguhnya, namun dalam lingkungan yang aman dan juga terkendali. Peserta dapat berlatih menghadapi situasi nyata seperti menangani komplain nasabah atau melakukan transaksi keuangan tanpa risiko sebenarnya. Metode ini meningkatkan kesiapan mental dan kepercayaan diri peserta sebelum benar-benar terjun ke lapangan atau ke dunia kerja. Nah, di metode yang ke-8 yaitu ada game atau permainan pelatihan. Metode ini menggunakan permainan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, seperti kerjasama, komunikasi, atau kepemimpinan. Dengan suasana yang menyenangkan, peserta lebih termotivasi, aktif, dan dapat belajar sambil berinteraksi secara positif dengan rekan kerja lainnya. Kemudian, di metode yang ke-9 ada action learning atau pembelajaran aksi. Metode ini menuntut peserta untuk bekerja dalam kelompok kecil guna menyelesaikan permasalahan nyata. Mereka akan belajar sambil bertindak, berdiskusi, dan melakukan refleksi terhadap hasil yang dicapai. Action learning sangat efektif karena menggabungkan unsur teori, praktik, dan pengalaman langsung secara bersamaan. Nah, selain metode, media pembelajaran juga memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu pelatihan. Instructional media mencakup berbagai alat bantu seperti audiovisual, video pembelajaran,
slide presentasi hingga perangkat simulasi yang mendukung proses pelatihan. Penggunaan media yang tepat dapat membuat materi lebih menarik, mudah dipahami, dan tidak monoton. Misalnya, pelatih dapat menampilkan video demonstrasi untuk memperlihatkan perilaku kerja yang baik, atau menggunakan peralatan simulasi agar peserta dapat berlatih secara langsung. Media yang efektif akan mempercepat proses transfer pengetahuan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua adalah relevansi metode dengan pekerjaan nyata atau on the job application. Metode yang baik harus dapat diaplikasikan oleh peserta setelah pelatihan selesai. Kemudian yang ketiga ada kompetensi dan preferensi pelatih. Seorang pelatih yang berpengalaman tentu akan lebih mudah memilih dan mengadaptasi metode sesuai kebutuhan peserta. Keempat ada karakteristik serta minat peserta pelatihan. Peserta yang aktif mungkin lebih cocok dengan metode diskusi atau simulasi, sedangkan peserta yang lebih teoritis mungkin lebih nyaman dengan metode lecture atau juga studi kasus. Nah, sebagai penutup, of the job training ini jika disimpulkan itu bisa berupa pendekatan pelatihan yang sangat efektif dalam pengembangan kompetensi karyawan. Melalui berbagai metode yang telah dijelaskan, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga membentuk keterampilan praktis dan sikap profesional. Pelatihan yang dirancang dengan baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih adaptif, inovatif, dan siap untuk menghadapi perubahan di dunia kerja. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memilih metode dan media pelatihan yang paling sesuai dengan kebutuhan agar hasil pelatihan benar-benar memberikan nilai tambah bagi individu maupun juga instansi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di video terkait materi of the job training. Sampai jumpa di video berikutnya terkait on the job training.